Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Desti. Kita masuk sekarang pembelajaran kedua, yaitu tema B, selalu berhemat energi. Jadi sekarang nanti kita akan bahas tentang energi semua ya. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf apabila pembelajaran ini kita lakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh karena mengingat kondisi COVID-19 ini belum berakhir. Oke, Ibu harap semuanya selalu bersemangat untuk belajar dan selalu jaga kesehatan. Oke. Hari ini kita masuk subtema 1 ya. Itu tentang apa ya, Bu? Tentang sumber energi. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang sumber energi, apa sih energi itu? Apa ya? Ada yang tahu nggak sih? Energi adalah, Ibu tulis ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Kalau tidak ada usaha atau kerjanya berarti bukan energi, berarti tidak ada kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, Ibu, kalau energi ya, energi itu sumber energi itu apa aja sih? Yang pertama ada apa? Ada matahari itu sumber energinya. Yang pertama ada matahari. Yang kedua ada apa? Ada apa ya? Ada yang tahu? Selain matahari, air, angin, minyak bumi, batu bara, gas, baterai, dan makanan. Ya, makanan juga itu masuknya sumber energi. Kalau kalian nggak makan, taruhlah 1 atau 2 hari atau 3 hari, pasti lemas, jadi tidak akan ada kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja ya, karena kalian tidak punya energi dari makanan. Makanya kita harus makan supaya energi kita bagus, kuat, kita bisa belajar, bantu orang tua, apalagi sepedahan ya, itu karena kita sudah makan jadi mempunyai energi. Oke. Yang kita bahas pertama yaitu sumber energinya. Sumber energi. Yang kita bahas pertama, kita bahas tentang matahari ya. Matahari, lihat kalian coba di halaman 7 ya. Di sini kita akan bahas tentang matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi ya. Coba bayangkan sama kalian kalau tidak ada matahari, bagaimana bumi kita? Pasti semua akan gelap, tidak akan ada siang, pagi, sore, semua malam karena gelap ya. Bu, selain untuk pencahayaan, matahari berfungsi untuk apa? Ya, lihat di sini. Berikut ini peran dan manfaat energi matahari bagi kehidupan. 1. Panas matahari bermanfaat untuk menjaga kehangatan suhu bumi sehingga dapat tetap ditinggali oleh makhluk hidup. Kalau tidak ada matahari sudah gelap, dingin ya. Kita pasti nanti kedinginan. Yang kedua, dapat menggerakkan bumi pada porosnya. Yang ketiga, berperan penting dalam siklus air di bumi. Coba, kalau tidak ada matahari, kita tidak akan mempunyai hujan ya. Kok bisa sih, Bu? Apa hubungannya dengan hujan? Energi matahari itu ya menyerap uap dari laut, terus diuap sama matahari, diambil uapnya, kemudian disimpan di awan dan terjadilah hujan. Coba bayangkan kalau kita nggak punya matahari, tidak akan ada yang mengambil air uap di laut ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan hujan ya. Keempat, bagi tumbuhan. Nah, bagi tumbuhan juga energi bermanfaat banget ya. Kalau tidak ada matahari, tumbuhan itu tidak akan bisa melakukan proses fotosintesis. Karena proses fotosintesis itu yang energi pertamanya itu yaitu matahari, untuk tumbuhan.
Terus kelima nih, panas matahari membantu proses pengeringan. Nah, kalau tidak ada matahari, kita mencuci baju, ya, menjemur kasur yang sudah basah, ya, kompolin tuh sama adiknya. Kalau nggak ada matahari, bagaimana bisa kering, ya? Nah, kita juga baju berarti basah, tidak mungkin kering seperti sekarang ibu pakai baju kering seperti ini, ya. Ibu bisa pakai setrikaan dari basah jadi kering, ya, tapi beda rasanya kalau sama kalian pakai. Tidak sekering kita menjemur pada matahari, ya. Oke. Yang keenam, matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dapat memanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Nah, ini juga kan pembuatan garam itu kan dihasilkannya di laut. Kalau tidak ada proses penguapan, itu garam tidak akan terbentuk. Nanti kita kalau makan juga tidak punya garam, tidak ada garam, tidak ada rasa asinnya, hambar, ya, itu. Terus energi manfaat untuk menghasilkan listrik, ya, dan adanya panel surya. Kalau kalian pernah tahu, energi matahari berfungsi untuk membunuh kuman. Nah, sekarang nih udah banyak kuman-kuman, banyak virus-virus. Kalian harus rajin berjemur karena matahari itu membunuh kuman, ya. Jadi pagi-pagi berjemur. Ibu kalau misalkan jam 12, nah kalau udah jam 12 itu bukan berjemur, ya, tapi kalian fisik, lari fisik, keringatnya keluar. Nah, itu juga bagus. Cuman untuk berjemur dari pagi sampai jam 11, jam 10-an. Nah, itu bagus, ya, sehat, ya, untuk membunuh kuman. Yang kesembilan, cahaya matahari membantu proses pengubahan provitamin D menjadi D, tuh, ya, bagus sekali buat kesehatan tulang, ya. Oke. Nah, lanjut lagi ke halaman 11. Di situ ada matahari merupakan sumber energi yang sangat bermanfaat dan bersifat kekal. Apa aja sih, Bu, yang bersifat kekal? Matahari, ya, air, kemudian apa lagi? Coba. Matahari, air, dan udara. Oke, di situ nanti kita bahas mengenai apa aja sumber energi yang kekal. Nanti kita bahas. Ada air, angin, ya, matahari. Nah, di sini kita di halaman 11 ada yang kedua, yaitu angin. Angin itu apa sih? Udara yang bergerak. Ibu, kalau misalkan udara tapi tidak bergerak, bukan angin. Kalau angin contohnya, misalkan ini ada kertas nih, ibu punya kertas, ya. Nanti sama ibu misalkan ditiup. Nah, ini yang keluar dari ibu itu udara. Nah, ketika ibu tiupkan ke kertas ini bergerak, berarti itu namanya udara yang bergerak. Jadi ibu punya angin nih. Ya, contoh kecilnya. Ibu, contoh gedenya di mana? Kalau kalian lihat pohon-pohon, kalau kalian punya pohonnya gede, ada angin atau udara yang lewat. Nah, nanti pasti si daunnya itu ya seperti ini, seperti kertas ini bergerak. Tuh, oke? Nah, itu angin, ya. Angin juga mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama apa? Dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan. Nah, tadi yang sudah ibu bahas, ya. Kalian kalau mau hujan itu ada prosesnya. Yang pertama diuapkan oleh matahari, kemudian dibawa ke awan. Nah, setelah di awan, ya, menggerakkan awan sehingga turun hujan. Si angin, misalkan ini awan nih, misalkan ini awan, ya. Si angin itu menggerakkan udaranya ke awan sehingga si awan melebur dan menjadi jatuhnya hujan. Dari uap itu menjadi air, kemudian hujan. Yang pertama. Yang kedua, angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Coba bayangkan kalau kalian tidak punya angin, misalkan di rumah kalian, wah, rasanya sangat panas sekali, ya. Berarti angin sangat berfungsi sekali, ya. Oke, yang ketiga, angin membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Nah, nanti kita bahas tentang itu. Nah, untuk tumbuhan yang memerlukan penyerbukan, kalau tidak ada angin itu tidak akan terjadi proses pertumbuhan atau nanti kita bahas. Oke, yang keempat. Nah, angin laut, angin yang berhembus dari laut ke darat itu dimanfaatkan nelayan untuk kembali menangkap ikan di laut. Berarti untuk angin yang berhembus, itu angin terjadi pada siang hari. Ya, berarti angin laut itu terjadi pada siang
hari. Kalau angin darat terjadi pada malam hari untuk berangkat menangkap ikan, berarti untuk pergi. Kalau yang tadi untuk pulang. Nah, keenam, angin juga memiliki energi yang dapat menggerakkan benda-benda, misalnya perahu layar ya. Itu kalau perahu layar kan seperti ini gambarnya misalkan. Nih. Nah, ini si benderanya itu ditiup oleh angin sehingga bisa bergerak, oke? Nah, terus sering dengan perkembangan teknologi saat ini angin dimanfaatkan untuk sumber energi listrik tuh. Wow ya, sangat bermanfaat sekali. Nah, di sini nanti kita ada praktek ya. Nanti kita lewat dulu ini. Ada membuat kincir air. Nah, di halaman 16 di sini ada selain angin, air, matahari, ada teks petunjuk ya. Teks petunjuk penggunaan alat berupa langkah-langkah menggunakan suatu alat sehingga alat berfungsi dengan baik. Kalau kalian misalkan beli kipas angin baru, di situ pasti ada teks petunjuknya. Yang pertama, misalkan di sini ya contohnya ya. Petunjuk menggunakan kipas angin listrik. Yang pertama, masukkan steker pada stop kontak. Oke. Yang kedua, tekan tombol on. Kalau nggak ditekan nggak akan nyala ya. Yang ketiga, tombol 1, 2, 3 sesuai dengan kecepatan angin. Tuh tekan. Tekan tombol putar untuk memutar kepala kipas. Bisa. Nah, di sini kalau kalian tidak ada petunjuknya, mungkin kalian agak bingung bagaimana cara menggunakannya. Misalkan ya, untuk handphone kan beda-beda, pasti nanti petunjuknya juga akan beda-beda. Makanya sebelum kalian memfungsikan suatu barang yang baru, silahkan kalian nanti lihat dulu ada petunjuknya tidak. Kalau ada berarti harus dibaca terlebih dahulu agar nanti kalian tidak salah. Misalkan jadi salah, jadi salah, misalkan jadi rusak si barangnya, padahal kalian sudah baru beli. Nah, rusak karena kalian tidak membaca petunjuk penggunaannya ya. Oke, jadi teks petunjuk adalah penggunaan alat berupa langkah-langkah menggunakan suatu alat sehingga alat dapat berfungsi dengan baik. Oke. Nah, di halaman 17 Ibu suka nih kalau ada pelajaran menyanyi ya. Di sini ada kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Nah, di sini lagu kupu-kupu yang lucu ini nadanya rendah dan tinggi. Ada yang rendah, ada yang tinggi ya. Tunjukkan nada rendah dan nada tinggi dalam lagu tersebut. Oke. Memiliki tempo lento ya, bersifat lambat. Nah, oke. Sepertinya ini lagu sudah lama sekali. Ibu waktu kecil juga sangat suka sama lagu ini. Nanti Ibu nyanyikan ya dengan tempo yang lambat. Oke. Nah, nanti di video selanjutnya Ibu nanti akan menyanyikan kupu-kupu yang lucu dan ada satu lagi lagu ya. Jadi kita lewat dulu yang ini ya. Oke. Nah, di halaman 19 di sini ada sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu, Bu? Segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Berarti sesuatu yang muncul alami dari alam, tidak dibuat-buat, untuk dimanfaatkan oleh manusia memenuhi kebutuhan. Apa aja sih, Bu? Nah, di sini ada nih sumber daya alam yang kekal. Berarti tadi sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya, yaitu tidak akan pernah habis. Contohnya apa aja, Bu? Matahari, angin, dan air. Tadi Ibu sudah bahas apa aja yang kekal? Matahari, air, dan angin ya. Itu kalian kalau menggunakan matahari tidak akan ada habisnya. Air juga, angin juga. Tapi ya, kalian itu harus berhemat ya. Bukan itu kekal, nggak akan habis, tapi kita juga harus berhemat ya. Alam juga harus ada waktu istirahatnya ya. Tidak seharusnya kita selalu ngambil energi mereka ya. Walaupun kekal, tapi kita juga harus berhemat. Oke. Sumber yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Contohnya apa, Bu?
Sumber daya alam yang tidak dapat yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya, berarti bisa didaur ulang, oke? Bisa didaur ulang. Contohnya apa? Misalkan tumbuhan dan hewan, ya. Tumbuhan kalau kita makan ayam terus, potong ayam terus. Nah, tapi kita harus juga membudidayakannya supaya ayamnya bertelur, kemudian menetas lagi, jadilah ayam lagi, ya. Itu bisa diperbaharui. Tumbuhan juga, misalkan kita punya pohon pisang banyak, tapi pisangnya selalu diambil. Nah, untuk supaya si pohon pisangnya selalu ada, kalian tanam lagi tunasnya yang baru supaya menjadi pisang kembali. Oke, ngerti? Nah, ada yang ketiga nih, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini yang paling penting, ya. Apa aja sih, Bu? Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu? Sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus, ya. Sedih banget kalau misalkan sumber daya alam kita banyak, kemudian ini maksudnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, akhirnya kita selalu memakainya terus, akhirnya habis. Bagaimana? Tidak dapat berperbaharui, berarti ya sudah, tidak bisa ada lagi yang harus dibawa dari sumber daya alam itu. Makanya untuk ini kita harus penting, ya, ini apa aja sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Contohnya yang pertama, minyak bumi, ya. Minyak bumi itu apa aja sih, Bu? Bensin, minyak tanah. Nah, itu masuknya minyak bumi. Gas juga tuh, batu bara dan barang tambang, ya. Barang tambang itu yang suka digali pakai bulldozer, ya, terus pakai cangkul. Nah, itu masuknya barang tambang, ya, seperti emas, apalagi banyak sekali, ya. Nanti kalian cari tahu. Nih, minyak bumi dan batu bara tuh. Minyak bumi dan batu bara terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun, ya. Nanti kalau kita juga bisa diperbarui, tapi itu sudah jutaan tahun, bagaimana? Ya, apakah kita keumuran segitu? Kan tidak mungkin. Makanya untuk sumber daya alam ini kita harus sangat-sangat berhemat. Ibu, gimana caranya kita berhemat? Nah, misalkan kalau kalian dekat rumahnya dengan sekolah, ya, gak usah diantarin motor, jalan kaki saja atau memakai sepeda, ya. Nah, itu contohnya untuk kalian berhemat untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke. Nah, yang ketiga nih ada di halaman 22, manfaat air, ya. Tadi kita di sini Ibu lupa nggak ditulis nih. Tadi ini matahari, kemudian angin, ketiga ya. Air, manfaat air apa sih, Bu? Ya. Air merupakan salah satu sumber energi, ya. Kalau kalian tidak minum, bagaimana? Bagaimana tuh kalau tidak minum? Pasti lemas banget karena tidak ada cairan di dalam tubuh. Manfaat air yang pertama tuh, kesehatan menjaga suhu tubuh, mengeluarkan racun dari tubuh, menjaga dehidrasi. Dehidrasi itu apa, Bu? Kekeringan atau kepanasan. Nah, itu nanti masuknya ke manfaat air. Kalau misalkan kita minum air, kita tidak akan dehidrasi. Yang kedua, air membantu kebutuhan hidup manusia sehari-hari seperti minum, tadi memasak, minum, mandi, mencuci, ya, dan lain-lain. Keselamatan, air berguna untuk keselamatan, memadamkan kebakaran, ya. Air, nah silakan nanti kalian ini baca tuh manfaat air. Nah, di sini Ibu akan bahas tentang manfaat air bagi hewan juga, ya. Yang pertama pasti menjaga suhu tubuh, seperti kita butuh minum, ya, supaya tidak terjadi dehidrasi. Yang kedua menjaga tekanan darah tuh. Yang ketiga berperan melancarkan pencernaan, ya, sama seperti manusia. Yang keempat alat transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh, ya. Nah, oke, di sini ada manfaat air pada hewan dan manfaat air pada tumbuhan, ya. Tumbuhan juga sama membutuhkan air, ya. Kalau tidak ada air, mungkin mereka tidak akan ada
melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum diserap akar. Tuh, tidak ada yang akan melakukan fotosintesis menghasilkan zat-zat penting tuh ya. Air mengatur tekanan pada sel tumbuhan, sama juga ya seperti manusia, hewan juga butuh air karena kita itu makhluk hidup, jadi pasti butuh air. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Tuh, ada hak dan kewajiban ya. Apa sih itu hak, Bu? Ya, ini Ibu hapus dulu ya. Energi kita sudah selesai. Kita masuk ke hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, oke ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir ya. Jadi kalau kalian sudah lahir, kalian sudah mempunyai hak. Haknya apa? Hak mendapatkan makanan, hak untuk hidup, hak untuk apalagi banyak sekali ya. Nah, di sini kita itu kan karena sebagai warga negara ya. Kalian warga negara apa? Warga negara Indonesia, apa Thailand, apa Singapura? Nah, kita ini semua itu warga negara Indonesia, ada hak dan kewajibannya ya. Di sini di halaman 25, silahkan nanti kalian baca, ada hak warga negara tuh ya, dan kewajiban juga warga negara. Nah, di halaman 26 di sini ada diidentifikasi kegiatan berikut mana yang merupakan hak atau kewajiban dengan memberi tanda centang. Misalkan contoh ya, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu masuknya hak atau kewajiban. Nanti kalian centang di mana, di kolom mana, di kolom hak atau kewajiban. Yang kedua, membayar iuran warga sesuai ketentuan, sama juga ya. Nanti itu masuknya hak atau kewajiban. Hak itu yang harus kalian dapatkan, sedangkan kewajiban yang harus kalian laksanakan. Oke? Nah, ya, di halaman 27 itu masuknya juga energi. Nanti kalian silakan baca, sudah Ibu terangkan ya, apa energi apa. Kemudian nah, ini halaman 31 juga silakan isi. Ada hak untuk belajar tuh ya. Hak untuk apa? Di gambarnya nih, lihat. Ini hak untuk apa? Ini hak untuk apa? Karena misalkan alasannya apa? Tulis ya. Nah, di halaman 33 juga ada bacaan sumber daya perikanan Kabupaten Jember. Silakan kalian baca, itu pengetahuan ya, supaya kalian tahu. Nah, di sini di halaman 34 ada kegiatan ekonomi di masyarakat pedesaan atau perkotaan ya. Karena ini banyak, nanti kalian baca juga tuh kegiatan ekonomi dan sumber daya alamnya. Misalkan di pedesaan itu sumber daya alamnya itu ada, misalkan contohnya nanti di sini kalian baca. Terus di masyarakat pedesaan rata-rata misalkan pekerjaannya itu apa sih? Nah, nanti di perkotaan juga sama, sumber daya alamnya apa dan pekerjaannya kebanyakan di perkotaan itu apa ya. Nanti kalian baca, ada di sini ya.
Tuh, di sini ada apa? Topeng deh. Apa namanya tuh? Kerajinan tanah liat ya. Oke. Nah, di halaman 38 di sini ada teks bergambar tuh. Ayo hemat bahan bakar mulai sekarang. Bahan bakar itu apa tadi? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Tuh kan makanya di sini ada ajakan, ayo hemat bahan bakar. Terus mulai sekarang ya, naik angkutan umum ya, tidak memakai angkutan pribadi. Yang kedua, air gunakan seperlunya, berhemat dengan air, walaupun air itu sumber daya alam yang kekal, tapi kita harus tetap berhemat. Oke. Nah, di sini ada teks bergambar adalah gambar yang disertai teks-teks tersebut dapat berupa kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan dengan tujuan mengajak atau memberikan informasi kepada masyarakat umum. Tadi ya, teks bergambar adalah teks ada gambar dan teks yang berupa ajakan kepada masyarakat umum atau memberikan informasi. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat. Bahasanya nggak bertele-tele panjang 5 paragraf, tidak ya, hanya dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat singkat, padat, jelas, dan berisi. Oke, tidak 5 paragraf, tidak ya. Yang ketiga, sebaiknya teks dan gambar saling mendukung. Jadi ada gambarnya, tapi dengan teks juga sama mendukung dengan gambar. Tidak misalkan iya teksnya air tapi gambarnya misalkan bunga ya, misalkan ya. Oke, yang keempat, dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan warnanya juga harus bagus, harus menarik. Jadi walaupun orang lewat doang, ih apa ya itu ya, pas dilihat wah ada bacaan teks bergambar, nanti dibaca gunakan air seperlunya misalkan ya, dari seperti ini. Nah, jadi gambarnya itu harus jelas, kontras, dan bagus supaya menarik perhatian orang ya. Oke. Nah, di pembelajaran 6 di halaman 40 ada serumpun padi. Nanti Ibu akan nyanyikan dengan tadi kupu-kupu yang lucu karya Ibu Sud. Di sini serumpun padi itu ciptaan Maladi ya, Maladi. Dengan temponya seperti apa, Bu? Temponya bentar. Temponya sedang. Yang tadi tempo lambat kupu-kupu, kalau ini temponya sedang ya. Nah, oke, alhamdulillah. Pembelajaran subtema 1-nya sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat belajar walaupun kita di rumah, harus tetap semangat. Mungkin segitu dari Ibu. Tunggu video selanjutnya. Ibu akan menyanyikan tentang kupu-kupu yang lucu dan serumpun padi. Oke. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.